Kalau misalkan ini anggaran 2020 kita luncurkan kembali ke 2021, Kabupaten Layak Pemuda seenggaknya bisa menjadi satu catatan bagaimana pemerintah Kabupaten Tegal peduli terhadap kepemudaan, khususnya pada organisasi-organisasi kepemudaan. Mungkin begitu, nanti tambah selapnya Mas Didi dulu, Mas Didi. Oh, belum. Ya, saya sampaikan dulu terlebih dulu. Selamat datang buat pengurus MPC Pemuda Pancasila. Pancasila. Berkaitan dengan tadi beberapa pertanyaan, kalau kita karena ada di masyarakat, kayaknya sudah muncul di saya juga. Saya itu di rumah sering walimahan, takziah. Kadang kalau pakai masker, di belakang merasa dewa itu mati kok. Termasuk walimahan yang tadi berjarak, nggak ada yang berjarak. Begitu kita masuk pun pakai masker sendiri, yang lain nggak pakai masker. Terus berkaitan dengan kemarin yang mudik itu kata perhitungan dari Disub itu pada saat Lebaran lalu 50.000 pemudik pulang ke Kabupaten Tegal. Toh dari pemudik itu nggak ada yang positif. Ini kan semacam tadi kita digugus nyun sewu. Kalau kita bicara protokol kesehatan, semestinya jadinya nggak boleh duduk seperti itu. Mik saja semestinya ganti ini. Usai. Ini kan tidak hanya kita bicara masker. Kalau kita bicara protokol kesehatan, yang di kedepannya sih penting masker. Maskernya juga dulu dong. Kita sudah mengarah lah bahwa ini sudah ke arah seleksi alam. Yang kuat hidup, yang lemah. Ya, kita hanya menunggu kaitan dengan vaksin lah. Vaksin yang katanya sudah ditemukan tapi perlu kajian itu sampai 2021 katanya yang baru akan. Ya kita ke arah sana saja, jangan ikut-ikutan kita ketakutan COVID, tapi tadi visi bupati juga jalannya berantakan. Tapi berkaitan dengan misi bupati, toh kalau tidak tercapai kita memaklumi karena ada situasi bencana COVID seperti ini. Jadi saya setuju bahwa perlunya semestinya memang perekonomian yang dikedepankan. Dan saya memang sering WA Pak Sekda Bupati pada saat penanganan COVID. Misalkan pengadaan beras, semestinya kan bisa keseimbangan. Misalkan beli beras, langsung kan di Dinas Pertanian mempunyai kelompok tani. Ini kan seiring jalan dannya turun, tapi untuk kita sendiri sesuai dengan target panen masyarakat petani Kabupaten Tegal. Seiring, misalkan tadi pengadaan masker, kok iya yang dapat masker kok orang-orang baru, kenapa enggak orang Benjaran misalkan langsung. Sudah tak sampaikan seperti itu, sehingga antara ekonomi dan tadi belanja yang diwajibkan, kaitan dengan refocusing itu diwajibkan oleh pemerintah pusat. Ini Pak Jokowi. Refocusing belanja modal, belanja rutin itu sampai 50% itu memang menjadi kewajiban agar dana DAU itu turun. Kalau kita tidak melakukan itu, dana DAU akan dilakukan pemotongan. Makanya kita rame-rame eksekutif legislatif itu memotong sekitar 50 anggaran di semua LPD. Walaupun tadi disampaikan bisa nengsing di refocusing liane dok, dewan semua Pak. Ini betul jawab tadi. Jadi intinya kita setuju dengan masyarakat ekonominya dulu lah. Kalau kita bicara protokol kesehatan, ya bolak-balik masker. Toh maskernya tadi
Kita sendiri yang di sini menjago, kita di kantor. Dulu kalau misalkan orang baru keluar kota harus karantina 14 hari. Sekarang eksekutif legislatif rumah terus balik ya langsung kantor, nggak karantina, kan seperti itu. Kita semua sadar bahwa ini semestinya memang seleksi alam. Kita hanya menunggu berkaitan dengan kapan vaksin itu datang. Termasuk tadi, saya sendiri juga dirapatkan dengan anak saya yang harus belajar online, mengerjakan PR anak-anak. Karena tadi, mudah-mudahan berkaitan dengan tadi kita ini kan ekonomi lah, berkaitan dengan visi bupati gagalkah? Saya rasa masyarakat akan memaklumi kalau misalkan ini gagal. Toh gagalnya, RPJMD itu 5 tahun ya Mas Eka? Mungkin kita bisa mengelak yang gagal itu di tahun 2020. Toh 2019, nanti 2021, 2022 belum tentu juga. Apalagi kalau misalkan ini tadi ada yang curiga misalkan dana proporsinya kemana. Kalau misalkan ini anggaran 2020 kita luncurkan kembali ke 2021, jadi hanya beberapa visi misi bupati sajalah yang gagal. Kalau misalkan ini benar-benar misalkan proyek MPP, mall pelayanan publik itu kita lemparkan lagi di 2021, proyek-proyek yang mestinya lelang ini kan 2020 memang nggak ada lelang. Nah harapan kami sebagai anggota DPRD agar ini diluncurkan lagi ke 2021 dengan anggaran sisa COVID. Jadi berkaitan tadi visi misi bupati gagalkah? Malah ini kita tidak usahlah bicara angka. Tadi angka pengangguran, angka kemiskinan. Lalu namanya BPS itu tadi data itu kan tahun 2019. Apakah sudah kemungkinan data 2020? Maksudnya kalau misalkan ini kan nanti laporannya di 2021 Bapak. Nanti Oktober ada. Jadi kita belum menghitung juga berkait dengan kemiskinan baru, pengangguran baru. Karena 2020 ini bulan apa lah. Jadi kita tidak bicara angka. Kemarin kayak ingat waktu pelantikan Ibu Bupati dan Wakil Bupati di Semarang, Pak Ganjar menyampaikan, janganlah kamu mengejar kaitan dengan piagam atau sertifikat. Kejarlah kepuasan warga, kepuasan masyarakat, yang penting outcome masyarakat menikmatinya. Kenapa kita berpikir angka pengangguran sekian, tapi itu sebuah angka yang kita sendiri sampai sekarang begitu data kemiskinan yang mendapatkan itu aja enggak anak sing sugih oleh, apakah ini data itu yang dipakai oleh BPS kan kita nggak tahu juga. Ternyata begitu bansos dibagikan pun ternyata di bawah juga masih sing miskin atau yang tidak itu ya berantakan lah. Kaitan dengan bantuan juga, ini saya dari awal itu gembar-gembor, kenapa sih ini pemerintahan kita itu sekarang seperti ada negara dalam negara. Presiden anaknya bantuan direct kemarin desa. Belum program pemerintah pusat itu ada 6 apa ada 7. Belum provinsinya, belum kabupatennya, belum kementeriannya. Kalau ini dibentukkan uang di desa masuk ke dalam DD, nggak akan ribut tadi masker atau beras. Biarkan kepala desa untuk membagikan sesuai dengan, jadi nggak ribut. Masyarakat desa ini mendapatkan berapa, nggak usah ada yang 600, ada yang 200. Apalagi ini presiden baru mengumumkan bahwa bantuan tadi BLT untuk PKH dan yang kena pandemi itu akan berlanjut di tahun 2021. Apakah kita akan ikut-ikutan lagi yang APBD? Berat kalau kita sampai ikut-ikutan presiden. Nah, terus masyarakat yang di bawah yang tidak mendapatkan lagi, masalah lagi. Seperti itu. Masyarakat yang tadi dapat 200 hanya beras, itu beras dari APBD. Padahal itu yang benar-benar miskin yang terdampak, tapi di tahun 2021 tidak dapat. Itu menjadi kewenangan siapa? Tadi benar bahwa juga ada kaitan dengan COVID ini, serahkan saja ke desa.
ke desa untuk menanggulanginya. Saya juga kaitan dengan karantina komunal, saya juga keboran di media, ngapain kita mengadakan karantina komunal, toh di desa ada, dan terbukti ternyata Muspro dengan anggaran 1,2 miliar kayaknya itu untuk pengadaan kasur dan lain-lain, yang pakai siapa, yang jaga juga ternyata malah sekarang saya baru kemarin ada di Sidak ternyata sudah tutup. Ini kan sesuatu penganggaran yang mungkin dalam posisi yang panik, sehingga terkesan tergesa-gesa tidak memikirkan ke depan. Nih, soal pendidikan, ini tadi kita kemarin itu memang benar terfokus hanya di dinas kesehatan sama dinas sosial, karena memang pada saat kita focusing itu ada rambu-rambu. Semestinya kita di situ memang yang tidak terpotong adalah pendidikan, kesehatan dan sosial itu memang tidak terpotong, dan kita tidak ke arah sana. Ternyata memang bahwa kaitan dengan paket data ini hampir semua anggota dalam proses itu, para guru, para pihak bakti apalagi itu tidak hanya itu, ternyata orang tua siswa itu pun konstituen saya banyak kaitan dengan mereka yang tidak punya Android. Ini harus kita pikirkan. Memang ini kebetulan UA PPAS 2021 ini belum kita bahas, ada keterlambatan. Kita ambil hikmahnya bahwa UA PPAS 2021 itu belum dibahas. Mudah-mudahan dengan adanya ini kita ada masukan, nanti Pak Sekda ini masukan kaitan dengan kepemudaan. Benar, ini kita harus apresiasi kepada KMPI yang telah mendorong adanya tadi Kabupaten Tegal Layak Pemuda. Jangan dibohong terus, kemudian kepotong saya kelaka. Mudah-mudahan tadi kita apresiasi kepemudaan dan kita beriringan lah. Jangan bicara protokol kesehatan kalau itu hanya masker. Kalau memang menerapkan protokol kesehatan, ya benar-benar lah. Rapat di dewan harus berapa orang maksimal, paripurna harus daring juga semestinya. Rapat dimanapun, kalau bicara protokol kesehatan semestinya kita benar-benar melaksanakan protokol kesehatan. Tapi kalau tidak, udahlah kita lepas sebagai seleksi alam, kita tingkatkan ekonomi tadi. Toh kalau ekonomi kita meningkat, imun kita juga meningkat. Itu saja. Langsung ke Mas Sekda. Matur nuwun. Yang pertama adalah tentang bagaimana pemerintah sudah tidak terlihat di desa. Saya mengatakan ini masih. Jadi justru kita padukan antara program gugus tugas kabupaten dengan yang tentunya dari provinsi yang kaitannya dengan Jogotongo. Memang dari 281 desa, 6 kelurahan ini yang sedang merintis. Jogotongo itu tingkatannya RW, Jogotongo. Jadi teman-teman semuanya, dalam masa waktu 6 bulan, 5 bulan ini kita masih dinamis di dalam reaksi ini. Artinya bahwa konstruksi kehidupan masyarakat sebelum COVID untuk menjadi berubah menjadi masyarakat yang transformasi baru, transformasi sosial baru, ini perlu waktu, pola pikir baru, tata kerja baru, kemudian kebiasaan baru yang diharapkan menjadi budaya baru. Tidak butuh waktu yang seperti ini singkat balik tangan, tidak mudah itu. Seperti kita saat kita disuruh bawa helm, pakai helm itu seperti itu. Ini proses alam. Ada proses yang dikatakan ahli itu preeliminasi, itu tatanan yang sekarpe dewe, kemudian eliminasi sudah mulai mau berubah, sebagian besar kecil berubah, sebagian besar tidak benar. Nanti kita adalah
eliminasi. Ini adalah perlu waktu. Nah, dalam waktu-waktu seperti ini kita harus mengutamakan adalah pada penyelesaian manajemen krisis, jangan sampai menjadi krisis pangan. Itu yang penting adalah sandang pangan papan dulu. Ini manajemen krisis ini. Sehingga yang kedua, pertanyaan yang kedua tentang pendidikan, ini memang sedang mencari bentuk dan ini sudah dilakukan dalam rangka sudah memenuhi standar pendidikan yang ada yang harus dilakukan karena sudah ada aturannya dari pusat pendidikan dan juga ditindaklanjuti dengan Perbu, yakni bahwa pendidikan ini mengutamakan adalah social distancing atau physical distancing ini, maka dilakukan bertahap. Itu standar minimalnya seperti itu. Jadi daring, kemudian yang kedua tatap muka, karena kondisi lokal, kearifan lokal, guru harus terbatas dan sebagainya. Ini perkawinan seperti itu. Tetapi di sana dikatakan bahwa kalau ada yang positif harus ditutup dulu. Dan protokol-protokol yang dilakukan sudah sesuai. Artinya di sana juga ada disinfektan, penyemprotan, kemudian juga ada cuci tangan tahapan-tahapannya. Itu di sana seperti itu. Artinya bahwa simulasinya sudah betul. Tinggal bagaimana ini yang bahwa daring ini memang agak luar biasa, ya luar biasa. Ini perlu pemikiran mungkin para akademisi, masukan-masukannya tentang bahwa ini kebiasaan baru atau ini normal baru. Ini kebiasaan baru ini teknologi ini mau tidak mau masuk. Dunia nyata menjadi dunia maya itu sudah tidak bisa dicegah. Nah, inilah kendala-kendala yang ada di masyarakat, pulsa, rawono dan sebagainya. Ini yang harus kita diskusikan bersama. Ini perlu berjalannya waktu harus terus bisa dilakukan. Bagaimana bisa ini dunia maya ini bisa berjalan. Kemudian yang kedua tentang Mas Rudi adalah semua porak-poranda akibat COVID. Saya nggak tahu porak-poranda gimana. Bahasanya Mas Rudi luar biasa. Refocusing ini langsung sama juga Mas RD dari KMPI ya, langsung bahwa refocusing. Insya Allah kita Gubernur menilai Kabupaten Tegal cukup lumayan dalam penanganan COVID, artinya sesuai dengan tahapan-tahapannya dan juga efisien, efektif. Terbukti bahwa anggaran yang 35% itu tidak semuanya untuk COVID di kabupaten, tapi ada penyelesaian anggaran dengan pusat, dengan DAU di pusat. Nah, yang kita lakukan adalah sekitar 156,9 miliar. Sampai dengan detik ini mau anggaran perubahan itu masih 108 miliar. Dan ini dengan adanya ayo hidup bersama, kita kembalikan yang perubahan anggaran. Nah, ini nanti akan menjadi suatu arah kebijakan. Yuk, mana yang penting itu yang diutamakan. Mana yang penting nanti? Arahannya adalah anggaran itu adalah untuk bagaimana tadi perkawinan tadi dianggarkan dengan untuk perkawinan tadi, ekonomi, sosial, infrastruktur yang menunjang ekonomi. Nah gitu, jangan sampai pada indikator SD misalkan yang perlu di infrastruktur perlu diperbaiki itu tembok yang retak, ya. Tetapi ketemunya nanti memperbaiki pagar, ini kan beda, ya. Jadi refocusingnya itu atau penganggaran baru ini harus betul-betul ada kesepahaman bersama mana yang fokus akan dianggarkan itu. Ini yang penting karena anggarannya sangat terbatas. Ini, ya. Jadi jangan sampai kita sama-sama punya kepentingan yang bersama, mengawal bersama, jangan sampai kita harapannya kita adalah satu tujuan,
untuk mencapai indikator-indikator yang real, evidence based data yang ada yang harus kita lakukan. Kemudian untuk jadi semuanya ya. Kemudian Pak Fatudin ya, ekonomi lebih utama COVID. Tadi sudah mohon kesepahaman bersama. Tadi sudah dikatakan dan diperkuat oleh Pak Saifuddin bahwa kita kawin semuanya, tidak hanya ekonomi, semuanya kawin dengan COVID-19. Itu akan menjadi tatanan baru, pola pikir baru, paradigma baru, cara pandang baru. Sehingga kita semuanya harus menuju ke perkawinan ini, tidak ada yang dikalahkan. Tadi saya katakan konteksnya adalah produktif, ekonomi katakanlah di situ, maka tetap sehat dan aman. Ya. Betulnya ini juga sudah melanggar ini. Jangan ada sesuai. Ini harus satu keramas. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi dengan bijak. Insya Allah tadi sudah saya sampaikan. Memang contoh kami dengan Bupati suatu malam monitor sidak keliling ke kafe-kafe. Ya. Itu sebagian besar angka kepatuhan yang sangat rendah adalah anak muda. Anak muda. Ini juga perlu adanya adaptasi yang luar biasa, bahwa ojo menganggap mudane, tetapi tetap ayo kita bareng-bareng menegakkan protokol bareng-bareng untuk kepentingan kita sendiri, untuk benar sendiri. COVID-19 corona itu tidak mematikan. Justru yang mematikan adalah penyakit penyerta. Pas flu, pas batuk, terus lebu paru-paru, sudah seketika itu juga ICU. Gitu. Nah, ini yang berbahaya. Ya, mungkin jantung, paru, ini kan kita nggak tahu. Ya. Justru angka kematian tertinggi itu yang tidak dinyatakan adalah sebenarnya TBC, TB, paru. Ini COVID itu udah mati, sabuni saja mati. Sehingga kalau kita protokol itu dilakukan, enteng. Kita nanti habis dari sini ini, kumpul-kumpul gini, kita mandi sabunan kabeh. Selesai. Jangan kumpul sama istri anak dulu, langsung sabunan, mandi, langsung dikum pakaiannya. Nah, itu kebiasaan baru. Nah, itu harus dibiasakan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah RT/RW. Alhamdulillah kami berjuang, yang mana RT/RW sudah berpuluh-puluh tahun. Alhamdulillah ini menteri sudah nyurati Bupati segera presentasi. Nah ini Pak Rudin, alhamdulillah. Ini kekurangan-kekurangan juga sudah disebut. Ada satu kekurangan yang dari provinsi validitas itu. Ya mudah-mudahan ini sedang disusun untuk bisa kita presentasikan oleh Bupati. Insya Allah nanti setelah presentasi kembali ke Dewan. Mudah-mudahan di Dewan juga tidak lama-lama. Nggak nambahin lagi masalah. Artinya nggak nambahin lagi PR lagi. Karena saya setuju investor ini akan juga menjadi bermakna untuk menyelesaikan perekonomian dan pengangguran. Dan mohon bersama-sama bagaimana supaya investor ini masuk dengan nyaman, aman di Kabupaten Tegal. Dan mudah-mudahan kita masih punya yang namanya masih adalah peruntukan, belum kawasan industri. Sehingga nanti mudah-mudahan segera kalau sudah terjadi manajemennya di kawasan, peruntukan kawasan industri menjadi kawasan industri baik di Pantura maupun di selatan. Dan mudah-mudahan ini menjadi membuat pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, pengangguran semakin menurun, dan tentunya kemiskinan akan menjadi turun lagi. Itu kemudian tadi aparat negara, masyarakat itu sama saja. Aparat negara ini masih tetap kami anggarkan, ya. Jadi masih bekerja. Dinas teknis semuanya itu masih bekerja. Bahkan nanti kita tambah dinas-dinas yang lain
yang tadinya perkawinan tadi, tahun perubahan akan kami anggarkan, dan juga pada saat 2021 juga kami anggarkan masih. Karena kami melihat dari perkembangan vaksin, ada yang mengatakan 2021 ditemukan, ada yang 2022. Nah ini kita masih ragu-ragu, kita anggarkan masih. Kemudian dari KNPI, Kabupaten Tegal masih sangat mendukung tentang kepemudaan. Masih justru itu yang diharapkan, pemuda menjadi agen perubahan di Kabupaten Tegal. Ya, iya. Yang mudah-mudahan menyetujui. Menyetujui. Jadi pemuda itu anggarannya bisa tidak terfokus saja di suatu OPD tertentu, tetapi bisa di mana-mana, dan dimohon kreativitas dan inovasi agen perubahan. Bahkan diharapkan dari anak muda yang sudah milenial, harapannya adalah menjadi menemukan out of the box lah, yang di luar dugaan kabupaten, supaya menjadi sebagai studi banding dari kabupaten kota lain. Karena kita sudah kontrak dengan Kementerian Kepemudaan, Menteri Pemuda itu 5 tahun. 5 tahun ini mohon dimanfaatkan, wirausaha dan judul-judul lain bisa. Ini jadi sudah diwadahi betul ya. Tinggal kreativitas dari anak-anak muda ini, dan saya berharap anak muda ini sungguh untuk bisa menimbulkan kreatif-kreatif yang ada. Kita masih sekarang ini sudah menseleksi untuk 100 anak muda lagi yang tahap kedua, untuk menjadi 28 yang akan kita kawal sampai ke berikutnya. Mudah-mudahan pada saat pengawalan ini ekonomi sudah pulih kembali, sehingga marketingnya sudah bisa berjalan. Saya kira itu yang satu refocusing tadi sudah saya sampaikan, bahwa kita efektif, efisien, dan kita landai dalam pengembangan. Mudah-mudahan kita doakan. Kita tidak mendoli kersa Gusti Allah nanti, astagfirullah. Jadi kita saat ini ya lanjutan saja, kuning sama dengan tetangga sebelah. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus untuk Pak Sekda, dari yang terakhir Pak Samudin menjawab dan mempertajam semua apa yang dijawab oleh Pak Mas Jani dan ya, terima kasih. Tentang pendidikan daring ya, ini kebijakan nasional yang kemudian dituangkan dalam sebuah regulasi dan diterjemahkan di rigid melalui di bawahnya provinsi dan kabupaten kota, kira begitu. Kemudian ada 2 tahap ya, saya baca dari 2 tahap, saya lihat itu bahwa pertama itu daring murni pada masa PSBB, itu daring murni. Daring murni. Jadi memang itu dilakukan secara daring murni, walaupun di dalam daring murni itu juga masih banyak problem. Kemudian pasca PSBB itu di tatanan baru, kehidupan baru, di normal, itu sudah mulai ada perubahan. Ada yang murni daring, ada yang luring dan sebagainya. Saya sedikit cerita tentang kemarin itu minggu lalu desa kecil-kecilan di beberapa satuan pendidikan di Kabupaten Tegal. Ya, itu ternyata ada saya temukan ada 4 problem di masyarakat tentang daring ini. Yang pertama, problem sumber daya tenaga pendidik. Tidak seluruhnya mereka akrab dengan IT. Generasi guru-gurunya ini ada yang generasi milenial, ada yang juga biasa sudah tua, generasi kolonial ya. Kesana lah begitu, kira begitu. Nah itu nggak kurang akrab, sehingga menjadi problem sekolah. Itu loh, menjadi problem sekolah. Kemudian yang kedua, itu tadi disampaikan oleh Mas Denny, tidak seluruhnya itu mempunyai Android. Kalau Android itu misalnya dia punya, maka tingkatan teknologinya masih juga harus dipertanyakan. Nah itu. Kemudian yang ketiga, itu persoalan kuota. Jadi betul daring kemudian menjadi darting maksudnya. Itu bisa juga. Karena apa? Begitu daring, anak SD ini semuanya itu apa? Dibebankan kepada ibu.
dan ibu sudah banyak sekali perlu bisa pekerjaan di rumah, sehingga dia marah-marah, ini darah naik darahnya, kira betul. Nah ini menjadi problem Pak Joko itu, nanti menjadi catatan. Kemudian yang keempat terakhir itu sinyal. Tidak seluruhnya di wilayah Kabupaten Tegal ini itu dapat terjangkau sinyal. Saya buktikan daerah Sangatas itu hampir tidak bisa terjangkau, dan kebetulan dari atas naik turun, justru malah dari atas turun karena tidak bisa dijangkau oleh sinyal. Saya telepon nggak bisa dan sebagainya. Nah ini 4 problem yang sudah pernah saya sampaikan 2 minggu yang lalu di harian radar itu, yang mungkin sudah dibahas oleh kawan-kawan ya, oleh pemerintah. Mungkin itu 4 itu menjadi satu catatan besar. Maka yang diupayakan atau yang diusulkan oleh wali murid itu pertama, bagaimana apabila DD itu bisa dialokasikan untuk kuota di setiap desa. Kira-kira begitu. Jadi bagaimana DD ya itu bisa didayagunakan sebagian untuk memenuhi kuota di desa-desa. Teknisnya nanti OPD lah. Ini rekomendasi dari beberapa daerah atau beberapa wali murid yang saya temui saat saya melakukan riset kecil-kecilan. Saya pikir itu Pak yang dia sampaikan karena ini berkaitan dengan pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira pertanyaan publik lah bahasanya begitu Pak. Peran publik ada dari pusat, dari Yuda, dari LSM dan sebagainya. Dan alhamdulillah terjawab, dan sering-sering Pak untuk menemui kita lah kira-kira begitu untuk kita diskusi, dan kira-kira waktunya untuk closing statement Pak. Tapi saya mau tanya sebetulnya pertanyaan besar ini bisa dijawab Pak ya, bahwa RPJMD atau rencana yang sudah kemudian menjadi catatan, menjadi rencana, insya Allah kondusif Pak ya. Alhamdulillah kondusif. Tepuk tangan untuk, jadi nggak perlu khawatir apa yang menjadi instrumen-instrumen dari penunjang pemerintah, dari rekanan, dari pengusaha dan sebagainya. Kira-kira anggarannya tetap berpihak pada visi misi Bupati. Monggo Pak Zeni, Mas Deni untuk memberikan 1 kata, 2 kata atau 1 menit soal bagaimana ini pandemi dan RPJMD. Oke, terima kasih di closing statement. Bagi kita tadi sudah sampaikan bahwa kita harus memulai kenormalan baru, hidup dengan situasi yang baru. Kita harus menyadari ini bahwa new normal itu berarti kita harus siap dengan kehidupan baru. Tadi protokol kesehatan harus tadi kita bersama-sama dengan kesadaran diri, dan saya juga berharap kebijakan pemerintah baik pusat, provinsi, kementerian atau Kabupaten Tegal jangan salah sasaran dulu. Ini baru saya tadi dapat WA kaitan dengan surat dari kementerian agar desa-desa mengadakan masker yang judulnya 500 miliar masker. Luar biasa. Ini akan menjadi keramaian baru. Saya juga kemarin yang masker seperti ini juga tak masalahkan. Kita yang muda nggak betah dengan masker seperti ini. Kita betah dengan masker scuba. Nah sekarang pusat ada surat kementerian agar desa mengadakan masker modelnya scuba, tapi tidak berpikir mereka ibu-ibu yang pakai hijab. Iya kan? Ini kan berarti pusat ternyata bahwa di daerah itu ada yang scuba. Kok ini ditentukan? Semestinya tadi serahkan saja ke desa, mana yang scuba, mana ikat, mana yang pas untuk pedagang pasar. Kalau sistemnya seperti ini, 500 miliar masker pun ibu-ibu nggak pakai, begitu sudah pakai seperti itu susah dipakai, dicopot hijabnya juga nggak mau lah. Jadi mari kita memulai hidup berbarengan dengan hidup berbarengan dengan COVID. Intinya
kita sendiri, kesadaran kita bahwa aslinya pemerintah itu ya membiarkan kita bahwa kita harus menyadari bahwa ini akan terjadi seleksi alam. Mari kita hidup sehat, rajin cuci tangan, dan tadi rajin pakai masker. Itu saja, terima kasih. Monggo Pak. Iya, terima kasih. Yang pertama bahwa dalam rangka tatanan baru yang dipantik oleh COVID-19, mari kita bersama-sama bergandengan tangan antara pemerintah dan masyarakat, karena memang perlu waktu. Perlu adanya rekonstruksi sosial bersama-sama, saling mengingatkan untuk berpola kerja baru, berpola pikir baru, dan juga kebiasaan baru menjadi kebudayaan baru. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang visi misi Bupati. Insya Allah dengan arah kebijakan baru, mengikuti perkembangan baru, mengikuti alam yang baru di dalam rangka menuju kinerja-kinerja baru sesuai dengan permasalahannya, yang diutamakan adalah perekonomian rakyat, sosial masyarakat, pelayanan publik, dan juga kepada kebiasaan baru ini yang perlu didorong untuk penganggaran ke sana, sehingga berharap nanti indikator-indikator baru oleh RPJMD ini menjadi lebih menuju ke tatanan baru, ke tatanan baru. Untuk itu perlu kebersamaan, arah yang sama, kemudian jalan bersama menuju ke titik yang sama. Saya kira demikian. Terima kasih. Terakhir dari saya hanya menyampaikan bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Yang abadi hanyalah perubahan. Maka berpandai-pandailah beradaptasi dengan perubahan, termasuk COVID-19. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman semua sore hari ini, para pembicara. Mas Jenny mudah-mudahan konsisten terus mengawal rakyat Kabupaten Tegal, Mas. Terutama ada titipan beberapa yang teman-teman muda lah, kira-kira Mas Jenny juga ketua organisasi, ya kan? Untuk kemudian kira-kira setuju Pak ya untuk kemudian ditambahi dana kepemudaan untuk titipan nambah ya, kira-kira titipan. Terima kasih Pak Sekda untuk dan Mas Matur dari ini bukan bisa bulan sepisan Pak, ya Pak. Bahasannya bukan hanya kita bahasannya awal visi misi Bupati, bukan hanya sih lebih fokus gitu Pak. Apa ngomong soal apa, ngomong soal apa. Pak Syafruddin, terima kasih Pak untuk waktunya, dan terima kasih kepada semua. Mari tepuk tangan untuk kita semua dulu, dan catatan buat kami bahwa ngobrol pintar, Nyong Kopi mudah-mudahan menjadi satu informasi dan wawasan dan pengetahuan yang bisa disebarkan ke semuanya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.